mengungkapkan tentang bagaimana kejahatan globalisasi yang itu udah nggak bisa, yang ya cara melawannya ya hanya dengan cara kita masing-masing, karena mereka tidak bisa mengendalikan setiap orang. Yang dia bisa kendalikan adalah masyarakat atau manusia yang otaknya sudah sejalan dengan globalisasi. Tapi kalau teman-teman cara berpikirnya, saya kira sekian puluh tahun Mbah Nun dan Mak Yah ini mengajak teman-teman untuk independen dalam hidupnya, bahkan sejak dari cara berpikirnya, saya kira itu adalah yang sulit yang sangat sulit dikendalikan oleh globalisasi. Nah, moga-moga tradisi Mak Yah ini juga menyebar di mana-mana, dan saya agak ada keyakinan bahwa corona itu kayak semacam pupuk alamiah yang mencoba membangkitkan itu gitu. Saya kira itu, dan tentu saja ya ukurannya saya justru tidak menggunakan ukuran-ukuran kebesaran atau apa, tidak, tetapi saya justru melihat betapa teman-teman itu dengan modal bismillah itu kalau dulu itu Cak Nun sering mengungkapkan, wah iki cacah iki modal bismillah iki pani bojo urung duwe apa jenenge, urung duwe penghasilan, pani utang motor orang duwe penghasilan, tetapi dalam fenomena corona ini teman-teman dengan modal bismillah bisa melakukan banyak hal. Saya kira itu yang saya coba semacam ini laporan ke Cak Nun, dan saya melihat luar biasa menurut saya ini. Saya mengikuti betul, saya selalu tiap hari karena di lockdown di rumah, jadi saya punya kesempatan entah WA lah, entah tak telepon, entah yang itu saya di mana-mana yang saya punya nomornya pasti saya cek, dan saya kira hampir sama di mana-mana teman-teman punya semangat yang sama, dan itu yang saya kira 5 tahun yang lalu saya punya bayangan seperti itu, Cak. Angel banget, tapi justru dengan corona ini, dengan kesulitannya malah justru lahir yo menurut aku yo kuwi Mak Yah iki diuji tenan iki Mak Yah, kira-kira itu, Cak. Saya coba ikut mencari, yuk kita berangkat dari satu kesepakatan kata atau idiom atau istilah, supaya dari situ kita bisa mengembara aplikasinya. Jadi yang dimaksud Mas Toto itu, saya kira kalau kita pakai istilah komputer itu force restart. Jadi kita ini dipaksa untuk restart. Hari ini saya berdialog sama 2 orang, satu Dr. Pri Tulungagung, nomor 2 Pak Cosi Pratama, itu yang bikin lagu Asmaranya Mbak Novia. Pak Cosi Pratama mengatakan bahwa ini adalah rekayasa untuk restarting ekonomi dunia. Menurut dia, sebelumnya dia cuma mengeluh bahwa teman-temannya yang bikin APD itu dipangan karo wong Kementerian Kesehatan. Jadi Anda tahu ya, dalam keadaan normal saja nek kue iki pejabat terus kue duwe opsi tunggal untuk membeli sesuatu, maka kue engko golek perusahaan untuk partner, terus mesti regane kok unggah-unggahke ke markup ora karuan. Jadi misalnya APD apa atau alat yang kita import dari Amerika atau dari Korea atau dari Cina yang harganya cuma $1,08, itu setelah kita pakai di sini, orang yang jadi konsumen kita suruh bayar 300.000, berarti itu hampir 10 kali lipat dari harga aslinya, minimum 8 kali lipat. Jadi kita bisa melakukan kapitalisasi atau komoditisasi keperluan kesehatan yang disebabkan oleh corona ini. Nah, restart ini kita pakai. Jadi restart ini dilakukan secara global karena ekonomi dunia sudah bangkrut 120%. Global ya, internasional ya. Nah, itu tidak bisa diatasi kecuali dengan force restart, dengan memaksakan restart. Nah, restart ini bisa ada beberapa skala. Satu, global ekonomi.
nomor 2 nasional ekonomi, dan ketiga ma'iyah ekonomi atau ma'iyah life ya. Jadi kalau kita tidak kodal ya apa? Tidak mempan secara nasional karena Fir'aun kita itu betul-betul hanya bonekanya Haman dan Korun, sehingga dia tidak bisa diajak berpikir sampai sejauh itu. Sehingga itu juga yang kita khawatirkan kepada rencananya Busro yang kemarin pagi. Ya, kata restart itu minimum kita pakai di keluarga kita. Jadi kita harus melakukan force restart atas keluarga kita dan hidup kita. Untuk hal-hal yang kita gagas sendiri dan kita tentukan sendiri, kita putuskan sendiri. Syukur Ma'iyah secara lebih menyeluruh punya cara berpikir atau punya eksplorasi dan penelitian untuk restart kehidupannya. Baik restart spiritual, restart intelektual, restart restart kehidupan keluarga, restart apapun saja, tapi ini kita sedang restart. Kalau Anda jailbreak iPhone ya respring namanya, respring. Tapi ini yang lebih umum kan restart. Jadi kita ini tidak hanya hard reset, ini tidak hanya soft reset, tapi ini hard reset karena menyangkut yang hardware dari keluarga, dari urusan kehidupan kita. Ini force hard reset. Saya kira kita pakai istilah itu toh. Dan saya kira itu yang dimaksud Mas Toto bahwa Ma'iyah sedang berada di dalam posisi di mana kita akan lebih hebat kalau kita bisa menentukan formula dan kadar atau ukuran dari restart yang kita lakukan di Ma'iyah atau untuk keluarga kita masing-masing. Sekarang teman yang ahli ekonomi tolong browsing dilihat aliran uang 2 bulan terakhir ini ke negara mana. Anda tahu kalau sudah urusan penyakit kan hukum tidak berlaku. Jadi misalnya kowe saiki ning rumah tanggamu kowe menek klopo jebul klopone ngambruki omahe tanggane kan kowe tetap kena pasal toh. Kowe pakai kendaraan sembrono mencelakakan kendaraan lain kan kowe kena pasal. Tapi Cina main-main di Wuhan kemudian menimpa seluruh dunia kan dia tidak kena pasal. Artinya hukum internasional juga belum tertata dengan baik sehingga Cina tidak mendapat hukuman apa-apa dari virus corona ini. Saya ini selama corona itu tidak pernah telat sholat malam dan tidak hanya sekali sholat malam. Pokoknya aku urung ngantuk sholat meneh, urung ngantuk sholat meneh. Saya mohon betul kepada Allah supaya dituntun, supaya dikasih tahu oleh Allah. Dan sampai hari ini saya belum mendapatkan sesuatu yang cetha dari Allah. Artinya saya tidak menyalahkan Allah, yang saya salahkan adalah saya memang belum sampai kepada tingkat ma'rifatullah yang memungkinkan saya bisa menjadi receiver dari hidayah-hidayah Allah. Gitu teman-teman.